Haleluya, Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita mau bersyukur kembali kepada Tuhan buat anugerah yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Karena hari ini adalah hari yang Tuhan percayakan kembali kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan, dan menikmati kasih setia Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Karena saya percaya betul dunia di mana kita hidup hari-hari ini bukan dunia yang gampang untuk kita jalani. Bukan dunia yang mudah untuk kita hadapi. Kita perlu dituntun, kita perlu diarahkan. Kita mau untuk memberi hidup kita, Tuhan ini hidup aku. Arahkan aku sesuai dengan ketetapan Tuhan. Iya kan? Sehingga kita percaya ke Alkitab, firman Tuhan yang akan menggenapinya. Bahwa selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, apapun yang kau kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Dan engkau akan mengalami keberuntungan. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagi Bapak Ibu yang diberkati melalui program Bible and Coffee ini, bantu bagikan kembali sehingga banyak umat Tuhan juga boleh diberkati melalui perpanjangan tangan Tuhan atas hidup kita. Dan banyak umat Tuhan juga mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima melalui perenungan firman Tuhan ya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah boleh percayakan mensupport program ini, sehingga program ini ya Tuhan, oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan boleh tetap terus ada dan boleh tetap terus menjadi berkat. Hamba berdoa biarlah Tuhan tuntun kami untuk kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan, karena kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu peristiwa yang tercatat dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 5 dan ayat 6. Ya saudara ya, perhatikan perkataan firman Tuhan dan apa yang dilakukan oleh Elia. Lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Elia mendapatkan perintah untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Kenapa? Karena pada saat itu hujan tidak lagi turun, kekeringan melanda di mana-mana saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya ada firman. Nah, apa yang dicatat oleh Alkitab? Elia pergi, Elia melakukan seperti firman Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, saya mau garis bawahi, penting untuk kita melakukan tepat seperti apa yang firman Tuhan katakan. Hal yang sama yang dilakukan Tuhan untuk mengingatkan kepada Yosua ketika menggantikan kepemimpinan Musa. Yosua, perkatakanlah firman itu, Taurat itu, dan renungkanlah itu siang dan malam, supaya apa yang kau lakukan dibuat tangan Tuhan berhasil, dan kemanapun kau pergi ada keberuntungan. Jadi ketika kita belajar untuk melakukan firman Tuhan, itu ada kuasa. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan menghasilkan berkat. Amin. Ini yang terjadi dalam kehidupan Elia, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita lanjutkan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini perintah Tuhan kepada Elia. Untuk apa? Untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Pergi ke tepi sungai Kerit, aku sudah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberikan engkau makan. Seandainya Elia tidak mau melakukan, bisa saja dengan akal pikirannya, nggak mungkin burung-burung gagak bisa suruh Tuhan. Nggak mungkin sungai Kerit itu tidak habis, orang sekarang masa kekeringan. Bisa saja dengan pikiran. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena seringkali kita mulai mempertimbangkan perkataan firman Tuhan. Aduh, kalau saya melakukan ini, apa benar bisa terjadi? Aduh, kalau kita mulai hitung-hitungan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengan perintah Tuhan. Ini yang seringkali kita alami ketika kita mulai hitung-hitungan dengan perintah firman Tuhan, kita nggak belajar taat sepenuhnya, maka sesuatu nggak jadi dalam hidup kita. Yang Tuhan rencananya di balik ketaatan ada berkat-berkat Tuhan, jadi kita tidak mengalaminya. Nah, Elia mengalami bagaimana Tuhan memelihara di masa-masa sukar. Elia mengalami bagaimana Tuhan menghidupkan dia dengan cara-caranya yang ajaib. Semua kuncinya dimulai dari ketaatan.
taat melakukan firman Tuhan, sama seperti apa yang tercatat dalam kebenaran ini. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Saudara, ada kisah juga di mana Yosua diperintahkan Tuhan ya untuk mengelilingi tembok Yeriko, sesuatu yang ya agak sedikit unik gitu ya. Sehari sekali diputar sampai 6 hari. Di hari yang ke-7 kali. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tembok rubuh. Bisa saja kalau akal-akalannya si Yosua, ya kenapa nggak 1 kali aja begitu kan? 7 tambah 6, 13 kali putar, kita sikat 1 kali. Bukan cuma sekedar capek sudah dikasih dalam Tuhan, tapi kita nggak belajar taat melakukan firman Tuhan. Petrus pun demikian, ketika diperintahkan Yesus. Petrus seorang nelayan, yang memerintahkan adalah Yesus, seorang tukang kayu gitu kan. Tukang kayu suruh nelayan, tukang kayu ngajarin nelayan, tebarkan jalamu sebelah kanan perahu. Petrus kalau misalnya dia udah sepanjang hari coba, sepanjang malam melakukan, tidak dapat apa-apa. Tapi Petrus bilang, guru, karena engkau yang menyuruhnya aku melakukannya. Di situ Petrus belajar taat, dia lemparkan jalannya sekalipun dia tahu sepanjang malam dia lempar jalan gak dapat apa-apa. Dia seorang nelayan, dia tahu kapan waktunya. Tetapi ketika Yesus memerintahkan Petrus, maka dia belajar taat, dia lakukan, dan itu yang terjadi. Ada banyak ikan dia dapati, saudara dikasih dalam Tuhan. Demikian pula ketika Naaman pergi ke Elisa, ya kan, Naaman saudara dikasih dalam Tuhan, belajar untuk taat, membenamkan dirinya di sungai Yordan 7 kali. Apa yang terjadi? Waduh, kesembuhan. Nah ini yang saya mau ajak setiap kita umat Tuhan. Terkadang kita nggak ngerti kok perintah Tuhan suruh saya mengampuni suami saya. Ya enak dong dia dong, kalau saya ampuni dia terus-terusan nyakiti hati saya dong pendeta. Enak banget ya pendeta, ya saya sebagai seorang suami harus sabar ngadepin istri saya. Perintah Tuhan, suami-suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi gereja Tuhan. Saya udah mengasihi, saya capek, saya disakiti terus. Saya udah mengasihi tapi dia gak menghargai saya sebagai seorang suami. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kuncinya cuma taat. Untuk merubah pasanganmu itu urusan Tuhan, gitu loh. Bagian kita taat, Tuhan yang nanti akan mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin kita bisa bayangkan. Bisa nggak ya? Mungkin nggak ya? Itu kita nggak usah pikirin, karena otak kita tuh nggak nyampe ke sana gitu loh saudara. Bagian kita cuma taat. Kalau firman Tuhan bilang taat ya taat. Kalau firman Tuhan bilang mengampuni ya mengampuni. Kalau firman Tuhan doakan orang yang menjahatimu, doakan. Kalau orang firman Tuhan bilang ampuni mereka yang menganiaya kamu, ampuni, lakukan. Itu aja. Engkau akan lihat bagaimana Tuhan membuat engkau terkagum-kagum dengan caranya menolongmu, membelamu, membebaskanmu dari segala keterikatan. Kunci sederhana, taat aja. Selama itu perintah Tuhan, lakukan. Maria ibu Yesus tahu betul kunci ini. Sehingga ketika perkawinan di Kana sudah dikasih dalam Tuhan, Maria bilang sama Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus bilang, mau apakah engkau daripada aku ibu? Waktuku belum tiba. Maria nggak ngotot. Sebagai seorang ibu bisa aja, ayolah buat sesuatu kayak ngejar begitu kan, enggak. Maria cuman oke, tinggalin Yesus. Dia bilang sama pelayan-pelayannya, apapun yang Yesus katakan lakukan. Bayangkan pesan itu kuat saudara. Kenapa? Karena Maria tahu apapun yang diperintahkan Yesus pasti menghasilkan berkat. Benar aja, nggak lama setelah itu Yesus bilang sama pelayan-pelayan, ambil wadah itu, ambil air, cedok air, bawa ke pemimpin pesta. Berubah menjadi anggur. Di balik ketaatan ada berkat-berkat Tuhan. Kau mau melihat berkat Tuhan, kau mau lihat mujizat Tuhan, kau mau lihat suatu terobosan terjadi dalam hidupmu, kuncinya taat. Jangan ngotot. Ketik di kolom komentar, jangan ngotot. Karena kita nggak tahu sebenarnya Tuhan sedang membawa kita kemana. Kalau sesuatu terjadi dan kita disuruh melakukan kebenaran firman Tuhan, ya kan? Apapun yang tercatat dalam firman Tuhan, lakukan. Itu aja, engkau akan melihat sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidupmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa menyerahkan umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong setiap kami agar kami tetap terus diberikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk belajar taat. Hamba juga berdoa buat yang sakit dalam nama Yesus. Hamba percaya disampaikan firman disembuhkan mereka yang sakit, dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dan oleh bilur-bilurmu mereka jadi sembuh. Hamba lepaskan berkat kuasa, urapan Tuhan turun mengalir atas umatmu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara.
Haleluya. Belajar taat, apapun perintahnya, lakukan. Tuhan akan buat sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita.